Langkah-langkah menulis huruf hijaiyah bentuk sambung. Langkah pertama adalah kenali kepalanya. Kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya. Perhatikan huruf-huruf berikut ini dan perhatikan pula kepalanya, yaitu huruf jim, ha, ho, shin, shin, shod, bod, fa, dan qof. Contoh, dalam menyambung huruf hijaiyah tersebut, kita hanya perlu menulis kepala dari huruf pertama, lalu kita sambung dengan kepala huruf berikutnya, huruf terakhir dalam keadaan utuh. Perhatikan contoh penulisan di bawah ini. Syafiqun, khosyafa, dan khosofa. Huruf pertama dan kedua hanya ditulis kepalanya saja, dan huruf terakhir ditulis huruf utuh. Langkah kedua, kanan oke, kiri no. Maksudnya, pada pelajaran ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja, dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Huruf-huruf yang kita maksud ada 6, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Perhatikan contoh berikut ini. Khoroja, jawaza, dan fa'iqo. Huruf ro pada lafal khoroja mau bersambung dengan huruf kho yang berada di sebelah kanannya, sedangkan pada huruf jim tidak mau bersambung karena berada di sebelah kirinya. Begitu juga pada huruf wawu pada lafal jawaza dan huruf alif pada lafal fa'iqo. Langkah ketiga, pindah titik, ganti nama. Maksudnya, pada pelajaran ini kita akan mempelajari huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakannya adalah letak dan jumlah titiknya saja. Huruf-huruf yang kita pelajari saat ini ada 5, yaitu ba, ta, fa, nun, dan ya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada huruf ba, nun, dan ta, bila disambung, maka yang membedakannya hanyalah letak titiknya saja. Langkah keempat, beda tempat, beda bentuk. Pada langkah kali ini kita hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf H. Huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Akan berbeda lagi jika di akhir kata, dan sendiri yang didahului huruf alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Perhatikan perubahannya. Huruf H dalam keadaan sendiri dan huruf H ketika bersambung. Berikut adalah contohnya. Hamasya, H yang berada di depan. Sahaja, H yang berada di tengah. Faqiha, H yang berada di akhir. Dan yadahu, H yang didahului huruf dal. Langkah kelima adalah jadi mirip S. Pada langkah kali ini kita juga hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf kaf. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf S, dan bila di akhir kata kembali seperti semula, tulis seperti huruf aslinya. Perhatikan perubahannya. Kaf dalam keadaan sendiri dan kaf ketika bersambung. Berikut adalah contohnya. Kutiba, huruf kaf ditulis di awal. Sakata, huruf kaf ditulis di tengah. Hajaka, huruf kaf ditulis di akhir. Dan barokah, huruf kaf ditulis sendiri. Langkah ke-6, jadi mirip I. Pada pelajaran kali ini juga kita hanya belajar satu huruf saja,
yaitu huruf lam. Huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf i, dan bila di akhir kata kembali seperti semula. Tulis sebagaimana asalnya. Perhatikan perubahannya. Lam ketika sendiri dan lam ketika bersambung. Contohnya sebagai berikut. Lazida, lam berada di awal. Salaka, lam berada di tengah. Wasola, lam berada di akhir. Dan su'ila, lam berdiri sendiri. Langkah ketujuh, mirip kepala jeratan pancing. Satu huruf lagi yang kita pelajari sekarang adalah huruf mim. Huruf mim bila ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing. Perhatikan perubahannya. Mim ketika sendiri dan mim ketika bersambung. Berikut adalah contohnya. Malaka, mim di awal. Kamala, mim di tengah. Kalima, mim di akhir. Dan koimun, mim berdiri sendiri. Langkah ke-8 adalah mirip ombak. Kali ini kita akan belajar dua huruf lagi, yaitu ain dan ghin. Huruf ain dan ghin punya bentuk yang sama, dan bila ditulis di tengah dan di akhir berubah mirip gulungan ombak. Perhatikan perubahannya. Bentuk ain ketika sendiri, dan ini bentuk ain ketika bersambung. Berikutnya bentuk ghin ketika sendiri dan bentuk ghin ketika bersambung. Contohnya, ma'aka, ain berada di tengah. Amada, ain berada di awal. Balagha, ghin berada di akhir. Dan saghala, ghin berada di tengah. Langkah yang terakhir atau langkah ke-9 adalah bentuknya tetap. Pada pelajaran ini kita akan latihan menulis huruf po dan bo. Dimanapun tempatnya, kedua huruf ini tidak mengalami perubahan apapun ketika bersambung dengan huruf yang lain. Perhatikan bagaimana bentuknya. To ketika sendiri dan to ketika bersambung. Bo ketika sendiri dan bo ketika bersambung. Tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, to ma'a, to berada di awal. Naudoro, do berada di tengah. Gholado, do berada di akhir. Dan ghaidun, do berdiri sendiri. Semuanya tidak ada perubahan.